Di malam anniversary pernikahan kami yang kelima, Dimas justru memperkenalkan seorang wanita muda sebagai calon istri barunya, tanpa tahu aku sudah menyiapkan kado balasan berupa kotak bludru hitam. Ketika calon maduku membuka isi kotak itu dan membaca rahasia besar di dalamnya, ia bukannya menerima Dimas, melainkan langsung menampar suamiku dengan keras tepat di depan mataku, mengungkap plot tersembunyi yang membuat posisi suamiku hancur seketika. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen di restoran bernuansa remang ini seharusnya menjadi musik paling indah malam ini. 5 tahun lalu, di tanggal dan jam yang sama, aku mengikat janji suci bersama pria yang saat ini duduk tegak di hadapanku dengan kemeja batik terbaiknya. Lilin-lilin kecil yang tertata rapi di atas meja kayu berkilap memantulkan bayangan wajah kami berdua, menciptakan suasana romantis yang sudah kurencanakan sejak sebulan lalu. Aku merapikan lipatan hijabku yang jatuh di bahu, mencoba menata napas dan menyembunyikan getar bahagia yang membuncah di dada. Malam anniversary kelima ini terasa begitu istimewa. Bukan hanya karena usia pernikahan kami yang beranjak matang, tetapi juga karena ada sebuah kejutan besar yang sudah kusiapkan rapat-rapat di dalam tas tanganku. Mas, terima kasih ya sudah mau meluangkan waktu untuk makan malam ini di tengah kesibukanmu yang makin padat, ucapku lembut sambil memandangnya penuh kehangatan. Senyum yang tersimpul di bibirku adalah wujud rasa syukur atas perjalanan panjang yang telah kami lalui bersama melewati berbagai pasang surut kehidupan. Dimas menyesap air putih di gelasnya perlahan, lalu menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada campuran ketegangan, kecanggungan, dan dominasi yang asing di sana. Bukannya membalas genggaman tanganku yang terulur di atas meja, ia justru menyandarkan punggungnya ke kursi kayu berukir dan menghela napas panjang. Sikap dingin itu sempat membuat dadaku berdesir aneh, namun aku memilih untuk berprasangka baik bahwa suamiku mungkin hanya sedang lelah akibat tumpukan pekerjaan di kantor. Nadira, sebenarnya malam ini aku sengaja mengosongkan jadwal bukan cuma untuk merayakan hari pernikahan kita. Suara Dimas terdengar agak berat, memecah keheningan romantis yang menyelimuti meja kami. Tatapannya tidak lagi menatap mataku secara langsung, melainkan menyapu sekeliling ruangan seolah sedang menunggu kehadiran seseorang yang sangat penting. Aku menautkan alis, merasa ada sesuatu yang tidak beres dari nada bicaranya yang terkesan sangat formal dan kaku. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, suara derap langkah sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai marmer restoran terdengar makin mendekat dan akhirnya berhenti tepat di samping meja kami. Aroma parfum mahal bercita rasa kuat langsung menyeruak, mengalahkan harum lilin aromaterapi yang sejatinya menjadi latar belakang aroma malam ini. Aku mendongak dan mendapati seorang wanita muda berdiri anggun di samping suamiku dengan gaun malam berwarna merah marun yang sangat mencolok. Polesan riasan di wajahnya begitu tajam, mempertegas garis wajahnya yang tegas dan percaya diri, dipadu dengan tatanan rambut legam yang dibiarkan terurai indah di bahunya. Senyum tipis mengembang di bibirnya yang bergincu merah saat matanya berpapasan dengan pandanganku, sebuah tatapan yang tidak memancarkan kecanggungan melainkan sebuah kemenangan yang terselubung. Dimas langsung berdiri dari kursinya, menyambut wanita itu dengan gerakan refleks yang sangat alami, seolah-olah keberadaan wanita itu di sini memang sudah menjadi bagian dari rencana utamanya malam ini. "Perkenalkan Nadira, ini Clara," kata Dimas tanpa ragu sedikit pun, suaranya terdengar datar namun syarat akan ketegasan yang menuntut kepatuhan. Tangan kanan suamiku secara alami mendarat di pinggang wanita itu, sebuah gestur keintiman yang biasa ia lakukan padaku dan kini dipertontonkan tanpa rasa bersalah di depan mataku sendiri. Jantungku serasa berhenti berdetak seketika. Udara di sekitarku mendadak menjadi begitu berat hingga paru-paruku serasa menyempit.
Aku memandangi jemari Dimas yang melingkar nyaman di tubuh wanita bernama Clara itu, mencoba mencerna adegan demi adegan yang baru saja terjadi di depan mata dengan pikiran yang berusaha keras untuk tetap rasional. Clara ini adalah wanita yang akan menjadi bagian dari keluarga kita mulai bulan depan, lanjut Dimas tanpa menunjukkan rasa iba atau penyesalan sedikit pun di raut wajahnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya meluncur bagai belati tajam yang menancap tepat di ulu hati, merobek seluruh impian dan kenangan manis yang kami bangun selama 5 tahun terakhir. Ia menatapku lurus-lurus, mencoba mencari tanda-tanda keretakan emosi, air mata, atau ledakan amarah yang mungkin ia perkirakan akan meletus dari mulut seorang istri yang dikhianati. Namun, aku memilih untuk tetap membisu, membiarkan jemariku mengepal erat di bawah taplak meja, menyerap setiap rasa sakit hingga berubah menjadi dingin yang membeku. Clara mengulurkan tangannya padaku, memamerkan senyum manis yang dipaksakan sambil mengamati penampilanku dari ujung hijab hingga pakaian yang kukena dari atas ke bawah. "Halo Mbak Nadira, senang akhirnya bisa bertemu langsung. Mas Dimas sudah banyak cerita tentang Mbak yang begitu sabar dan pengertian," ucapnya dengan nada suara yang terkesan ramah namun menyimpan nada meremehkan yang sangat jelas. Aku menatap uluran tangan itu selama beberapa detik sebelum akhirnya menyambutnya dengan sentuhan singkat yang dingin tanpa membalas senyumannya. Keberanian wanita muda ini menyandingi suamiku di depan mukaku sendiri, menunjukkan betapa percaya dirinya dia, bahwa aku tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan atau menolak kehendak mereka. "Aku sudah memutuskan untuk memadu pernikahan kita, Nadira, dan aku harap kamu bisa menerima Clara dengan lapang dada sebagai calon istri mudaku," tegas Dimas lagi sambil menarikkan kursi untuk Clara agar wanita itu bisa duduk di sebelah kanannya. Suasana romantis anniversary kami kini telah bermutasi menjadi panggung sandiwara pengkhianatan yang sangat dingin dan tertata rapi. Dimas merasa dirinya berada di atas angin, meyakini bahwa ketergantunganku padanya selama ini sebagai seorang istri berhijab yang selalu menurut akan memaksaku untuk pasrah menerima takdir pahit ini. Ia tidak tahu bahwa di balik wajah tenang dan tatapan mataku yang redup, sebuah badai perhitungan sedang bekerja cepat di dalam kepalaku. Bukannya menangis, melempar gelas, atau menjerit histeris sebagaimana reaksi umum wanita yang sedang dihancurkan hatinya, aku justru menghela napas panjang dan menegakkan posisi dudukku. Senyum tipis yang sangat tenang perlahan terlukis di bibirku, membuat raut wajah Dimas yang tadinya dipenuhi keangkuhan berubah menjadi sedikit mengernyit heran. Tanganku perlahan masuk ke dalam tas tangan berukuran sedang yang tersimpan di samping kursiku, meraih sebuah benda padat yang sudah kupersiapkan sejak dari rumah untuk momen yang sangat khusus ini. Aku mengeluarkan sebuah kotak beludru hitam berukuran sedang dengan pita emas yang terikat rapi di bagian atasnya, lalu meletakkannya di tengah-tengah meja makan di antara piring-piring kami. "Selamat atas keputusan kalian berdua yang begitu berani," kataku dengan suara yang teratur, jernih, dan tanpa intonasi gemetar sedikit pun. Aku menggeser kotak beludru hitam itu perlahan ke arah Clara dan Dimas, menyihir perhatian mereka berdua hingga pandangan mereka terpatri sepenuhnya pada benda misterius tersebut. Dimas menatap kotak itu dengan dahi berkerut bingung, sementara Clara menunjukkan binar rasa penasaran yang tidak bisa disembunyikan dari matanya. "Karena malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan kita, Mas, rasanya tidak adil kalau aku tidak memberikan hadiah balasan untuk kejutan luar biasa yang sudah kamu siapkan ini. Tolong buka kotaknya sekarang," bisikku pelan, mengundang awal dari petaka yang sama sekali tidak pernah mereka duga sebelumnya. Suasana di atas meja makan yang semula tegang mendadak diselimuti keheningan yang mencekam saat kotak beludru hitam itu mengilap di bawah sorotan lampu restoran. Dimas menyandarkan siku di atas meja, menatap kotak itu dengan dahi berkerut tajam, seolah menimbang-nimbang bahaya apa yang mungkin tersembunyi di baliknya. Di sisinya,
Clara mengamati benda misterius tersebut dengan binar mata yang memancarkan rasa penasaran bercampur sedikit keraguan. Aku tetap mempertahankan posisi dudukku yang tegak dan tenang, memamerkan senyum tipis yang sengaja kubuat sulit dibaca oleh mereka berdua. Senyuman ini bukanlah bentuk kepasrahan seorang istri yang tertindas, melainkan sebuah simpul kemenangan dari skenario yang telah kususun dengan sangat matang. Apa-apaan ini, Nadira? Jangan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan hadiah-hadiah kekanak-kanakan seperti ini, dengus Dimas dengan nada suara yang dinaikkan satu tingkat untuk menutupi kecanggungannya. Suamiku itu mencoba tertawa kecil, berniat mencairkan ketegangan sekaligus meremehkan langkah yang baru saja kuambil di hadapan calon istri barunya. Namun, matanya yang bergerak gelisah tidak bisa membohongi intuisi seorang wanita yang telah mendampinginya selama setengah dekade. Ia ragu, bahkan mungkin takut, karena ia tahu betul bahwa aku bukanlah tipe wanita yang suka melakukan manuver tanpa perhitungan yang matang. Mas Dimas benar, Mbak Nadira. Kalau Mbak berpikir bisa menyogok atau meluluhkan hati Mas Dimas dengan hadiah anniversary, Mbak salah besar, pamer Clara seraya melemparkan tatapan sinis ke arahku. Jemari wanita muda itu yang dihiasi ket kuku berwarna merah menyala perlahan menyentuh permukaan bludru yang halus, memamerkan cincin emas yang melingkar di jari manisnya. Aku tahu persis cincin itu dibeli menggunakan kartu kredit atas nama perusahaan milik keluarga besarku yang pengelolaannya aku serahkan pada Dimas 3 tahun lalu. Fakta itu membuat sudut bibirku terangkat lebih lebar, membayangkan seberapa cepat kesombongan wanita di hadapanku ini akan runtuh dalam hitungan detik. Buka saja, Clara. Hadiah ini khusus kubuat untuk menyambut kehadiranmu dalam kehidupan pernikahan kami. Ucapku dengan nada suara yang sangat tenang namun memiliki penekanan yang dingin di setiap kata. Aku menatap lurus ke dalam manik mata Clara, memberi isyarat tak kasat mata bahwa isi dari kotak tersebut akan mengubah jalan hidupnya malam ini juga. Clara sempat melirik Dimas sejenak untuk meminta persetujuan, dan ketika suamiku hanya mengangguk kaku, jemari lentiknya mulai melepas pita emas yang mengikat erat kotak bludru tersebut. Penutup kotak itu terangkat perlahan, mengungkapkan isinya yang bukan berupa perhiasan mahal, jam tangan mewah, ataupun barang koleksi bernilai tinggi seperti yang ada dalam pikiran mereka. Di dalamnya hanya terletak sebuah kilat berkilat dari flash disk logam berwarna perak dan selembar dokumen tebal yang dilipat rapi dengan segel kerahasiaan. Alis Clara makin bertaut bingung saat ia meraih lembaran kertas tersebut dan membukanya di bawah penerangan lampu gantung restoran. Dimas ikut condong ke depan, berniat melihat apa sebenarnya yang tersimpan di dalam kotak yang kuberikan. Paragraf demi paragraf di lembaran pertama dibaca oleh Clara dengan ketelitian yang makin lama makin berubah menjadi kepanikan nyata. Warna merah di pipinya yang dipoles riasan mahal perlahan memucat, digantikan oleh ekspresi syok yang luar biasa hebat. Kertas-kertas di tangannya mulai gemetar seiring dengan naik turunnya napas wanita muda itu yang mendadak menjadi tidak teratur. Dokumen tersebut bukan sekadar berkas biasa, melainkan hasil penyelidikan mendalam mengenai aliran dana gelap, aset palsu, serta laporan medis mengenai riwayat penyakit menular seksual yang diam-diam diidap Dimas akibat pergaulan bebasnya di belakang kami selama ini. Cek Clara? Ada apa? Apa isinya sampai kamu seperti ini? Tanya Dimas dengan suara yang mulai bergetar, panik melihat perubahan drastis pada wajah wanita yang baru saja ia banggakan. Ia mencoba merebut dokumen tersebut dari tangan Clara, namun dengan cepat Clara menarik tangannya menjauh dengan tatapan mata yang memancarkan kejijikan dan kemarahan yang meluap-luap. Tatapan mesra dan penuh kepatuhan yang tadi Clara tunjukkan pada Dimas hilang tanpa sisa, berganti menjadi sebuah kebencian yang amat sangat. Kamu pembohong besar, Dimas.
Kamu bilang kamu pengusaha sukses yang bersih dan memegang aset miliaran, tapi ternyata kamu cuma penipu berniat jahat. Teriak Clara histeris, sama sekali tidak peduli lagi dengan estetika restoran mewah yang kini mendadak hening karena perhatian pengunjung lain tertuju pada meja kami. Clara berdiri secara mendadak hingga kursinya terdorong ke belakang dan menimbulkan suara decitan nyaring di atas lantai marmer. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun menahan amarah yang meledak setelah mengetahui bahwa dirinya hampir saja masuk ke dalam jebakan pria yang terlilit hutang dan penyakit. Sebelum Dimas sempat bergeming atau membela diri, Clara memajukan tubuhnya dan mengayunkan tangan kanannya setinggi mungkin melintasi meja makan. Plak! Suara tamparan yang sangat keras dan mantap membentur pipi kiri Dimas, menyisakan bekas telapak tangan berwarna merah menyala di kulit wajahnya yang bersih. Kepala Dimas terlempar ke samping akibat dorongan tenaga tamparan tersebut, membuat kaca matanya hampir terlepas dan ekspresi keangkuhannya hancur berkeping-keping dalam seketika. Seluruh pengunjung restoran menahan napas menyaksikan drama brutal yang terjadi di depan mata mereka. Clara melempar berkas-berkas itu tepat ke wajah Dimas yang masih mematung memegangi pipinya yang berdenyut kesakitan dan rasa malu yang membakar. "Jangan pernah hubungi aku lagi, pria tak tahu diri," jerit Clara sebelum akhirnya berbalik dan berlari meninggalkan restoran dengan derap langkah sepatu hak tingginya yang bergema keras. Aku duduk menyandarkan punggungku di kursi, menikmati pemandangan suamiku yang kini duduk sendirian dengan wajah memerah, dikelilingi lembaran bukti kehancurannya sendiri. Aku menyeruput teh hangatku perlahan, lalu menatap Dimas dengan senyuman paling manis yang pernah kupunya. "Nah Mas, sekarang mari kita bicara tentang surat perceraian kita." Suara riuh bisik-bisik dari para pengunjung restoran makin jelas terdengar, memadati udara di sekeliling meja kami yang kini kacau balau. Lembaran-lembaran dokumen yang dilemparkan Clara berserakan di atas meja kayu berkilap, sebagian bahkan jatuh menimpa piring-piring makanan yang belum sempat tersentuh. Dimas masih mematung di kursinya, tangan kanannya gemetar menempel di pipi kiri yang perlahan memerah memar bekas tamparan keras tadi. Tatapannya kosong, menatap lurus ke arah pintu keluar tempat Clara baru saja menghilang dari pandangan. Kesombongan yang beberapa menit lalu ia pamerkan di hadapanku mendadak luluh pasak, digantikan oleh bayang-bayang kebingungan dan rasa malu yang luar biasa hebat. Aku perlahan meletakkan cangkir teh hangatku kembali ke atas tatakan porselen tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Gerak-gerikku begitu tenang, sangat bertolak belakang dengan atmosfer emosi di sekitar meja kami yang sedang membara. Dari dalam tas tangan yang sama, aku mengeluarkan sebuah map berbingkai kulit berwarna hitam pekat dan meletakkannya tepat di atas tumpukan dokumen yang berserakan di depan Dimas. Map itu berisi draft gugatan perceraian beserta seluruh poin pembagian harta ganagini dan tuntutan pengembalian aset keluarga besar yang telah kususun bersama tim kuasa hukumku selama 3 bulan terakhir. "Bacalah dengan teliti, Mas. Jangan sampai ada poin yang kamu lewatkan," ucapku dengan suara yang lembut namun terdengar amat dingin di telinganya. Dimas tersentak dari lamunannya, matanya yang menyipit perlahan bergulir menatap map hitam itu, lalu beralih menatap wajahku dengan sorot mata yang penuh keheranan dan ketakutan. Kerutan di dahinya makin dalam saat ia menyadari bahwa seluruh rentetan kejadian malam ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan skenario matang yang sengaja kurancang untuk menghancurkan posisinya sampai ke akar-akarnya. Kamu sengaja merencanakan semua ini, Nadira?" Bisik Dimas dengan suara yang parau, nyaris tak terdengar di tengah kebisingan restoran. Tangan kirinya meraba-raba meja, mencoba mengumpulkan lembaran kertas bukti kejahatan dan kebohongannya yang tadi dibaca oleh Clara.
Ia menatap berkas medis dan laporan audit keuangan itu dengan mata membelalak, seolah tak percaya bahwa rahasia tergelap yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat di belakangku bisa terbongkar sejernih ini. Aku hanya memfasilitasi apa yang kamu mulai, Mas. Jawabku datar sambil merapikan letak hijabku yang mengalir lembut di dadaku. Kamu yang memilih untuk membawa calon istri barumu ke acara makan malam anniversary kita, untuk mempermalukan dan menindasku. Aku hanya memberikan kejutan balasan agar calon madumu itu tahu persis pria macam apa yang sedang ia agung-agungkan dan ingin ia nikahi. Aku menyandarkan punggung ke kursi, memandang suamiku yang kini tampak begitu kecil dan tak berdaya di hadapanku. Jemari Dimas yang gemetar mulai membuka map hitam gugatan cerai yang kuberikan, dan saat matanya membaca lembar demi lembar tuntutan di dalamnya, wajahnya makin pucat pasi bagai kehilangan seluruh darahnya. Poin pertama secara tegas menuntut pembatalan hak kelola atas seluruh aset dan anak perusahaan milik keluargaku yang selama ini ia pimpin. Poin berikutnya meminta pengembalian seluruh uang dana operasional yang diam-diam ia alirkan ke rekening pribadinya untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama wanita-wanita di luar sana. Nadira, ini gila. Kamu mau memiskinkan aku? Pekik Dimas secara refleks dengan suara yang sedikit meninggi, tidak lagi mampu menahan gejolak panik di dadanya. Beberapa pelayan restoran yang berjaga di sudut ruangan tampak melirik berbisik-bisik, membuat rasa percaya diri Dimas yang tersisa makin runtuh. Ia sadar betul bahwa tanpa sokongan dana, fasilitas, dan nama besar dari keluarga besarku, ia hanyalah seorang pria biasa yang dibelit utang akibat gaya hidupnya yang melampaui batas. Memiskinkanmu? Tidak, Mas. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku dan keluargaku sejak awal. Koreksiku tegas dengan tatapan mata yang tak berkedip sedikit pun. Selama 5 tahun ini, aku menjadi istri yang patuh, melayani kebutuhanmu, menjaga kehormatanmu, dan menutup mata atas beberapa keanehan sikapmu, karena aku percaya pada komitmen pernikahan kita. Tapi ketika kamu membawa wanita lain dan berniat menginjak-injak harga diriku di hari pernikahan kita sendiri, batas kesabaranku sudah habis. Dimas menundukkan kepalanya dalam-dalam, memegang pelipisnya yang mendadak berdenyut hebat akibat tekanan mental yang bertubi-tubi. Kesadaran bahwa dirinya telah terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri mulai menggerogoti pikirannya secara perlahan. Ia berniat menjadikan malam ini sebagai panggung dominasi untuk memperlihatkan kekuasaannya padaku, namun justru malam ini menjadi titik awal kehancuran seluruh karir, reputasi, dan masa depannya. Pria di hadapanku ini kini sadar bahwa istri yang selalu ia anggap polos dan mudah diatur ternyata memiliki keteguhan yang tak tergoyahkan. Aku berdiri dari kursi makan dengan gerakan yang sangat anggun, merapikan dress fitted yang mengenakan tubuhku dengan sempurna, lalu menyampirkan tas tangan ke bahu. Aku menatap Dimas yang masih tertunduk lesu di meja makan dari ketinggian, membiarkan keheningan di antara kami menjadi penutup manis untuk sandiwara makan malam ini. Surat gugatan itu akan sampai di pengadilan agama besok pagi, Mas. Siapkan pengacaramu, karena aku tidak akan memberikan celah sedikit pun untuk kamu melarikan diri, bisikku pelan tepat di samping telinganya sebelum akhirnya melangkah pergi melintasi lantai restoran dengan senyum kemenangan. Langkah kakiku terdengar mantap menapak lantai marmer dingin di lobi restoran mewah itu. Angin malam kota Jakarta yang menusuk tulang menyambutku begitu pintu kaca berukuran besar itu terbuka otomatis. Aku menghentikan langkah sejenak di bawah sorotan lampu jalan, membiarkan udara segar memenuhi paru-paruku yang sempat terasa sesak. Di belakangku, bayangan masa lalu yang kelam baru saja runtuh berkeping-keping, namun tidak ada satu tetes air mata pun yang menetes membasahi pipiku.
Rasa sakit hati yang menumpuk selama bertahun-tahun kini telah mengkristal menjadi tekad baja yang makin menguatkan tiap pijakan kakiku. Sebuah mobil sedan hitam berdesain elegan meluncur mulus dan berhenti tepat di hadapanku. Pengemudinya, Pak Rahmat, sopir pribadi keluarga besar kami yang sudah bekerja puluhan tahun, segera turun dan membukakan pintu belakang untukku dengan penuh hormat. Aku mengangguk pelan sambil tersenyum tipis sebelum akhirnya masuk dan duduk nyaman di jok kulit yang empuk. Saat pintu mobil tertutup rapat, mengisolasi seluruh kebisingan kota, aku menyandarkan kepala dan memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang untuk menetralkan sisa-sisa adrenalinku. Langsung pulang ke rumah utama keluarga, Nona Nadira? Tanya Pak Rahmat dari balik kemudi, menatapku lewat cermin tengah dengan tatapan penuh kepedulian. Beliau adalah salah satu orang kepercayaan almarhum ayahku yang tahu betul dinamika dan penderitaan terselubung yang kuhadapi selama menjalani pernikahan dengan Dimas. Aku membuka mata, menatap kilatan cahaya lampu kota yang membias di kaca jendela mobil yang basah oleh gerimis tipis. Iya, Pak Rahmat. Tolong antar saya ke rumah Papa. Mulai malam ini, saya tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di rumah yang kubangun bersama Dimas. Jawabku datar namun penuh penekanan. Pak Rahmat mengangguk paham tanpa perlu bertanya lebih lanjut, lalu menginjak pedal gas, membawa kendaraan melaju membelah padatnya jalanan ibu kota. Aku merogoh ponsel di dalam tas, mendapati puluhan notifikasi pesan dan panggilan tak terjawab dari nomor Dimas yang mulai masuk beruntun. Jemariku bergerak cepat di atas layar sentuh, tanpa ragu memblokir nomor telepon suamiku beserta seluruh akun media sosialnya. Aku tidak akan membiarkan celah komunikasi apapun terbuka untuk pria itu mencoba membujuk, memanipulasi, atau mengintimidasi keputusanku. Dimas harus belajar bahwa tindakan memiliki konsekuensi, dan konsekuensi dari pengkhianatan yang ia lakukan malam ini adalah kehilangan seluruh hal berharga yang pernah ia nikmati dalam hidupnya. Ponselku kembali bergetar, kali ini menampilkan nama pengacara Hendra, kuasa hukum utama keluarga besarku yang menangani seluruh urusan legalitas aset dan bisnis. Aku segera menggeser ikon hijau di layar dan menempelkan gawai tersebut ke telingaku. Halo, Pak Hendra. Tahap pertama dari rencana kita berjalan persis sesuai dengan skenario. Ucapku membuka percakapan tanpa basa-basi. Bagus sekali Bu Nadira. Suara Pak Hendra di ujung telepon terdengar sangat profesional dan tenang. Saya baru saja menerima konfirmasi bahwa tim auditor independen telah merampungkan seluruh pembekuan sementara atas akun-akun rekening perusahaan yang atas nama Pak Dimas. Begitu draft perceraian kita daftarkan besok pagi di Pengadilan Agama, surat pemecatan dan pencabutan wewenangnya sebagai Direktur Eksekutif juga akan langsung diserahkan. Pastikan semuanya rapi dan tidak ada satupun celah hukum yang bisa ia pakai untuk beralibi, Pak Hendra, pesanku tegas sambil mengepalkan tangan di pangkuan. Aku ingin dia mengembalikan setiap sen uang perusahaan yang telah ia salah gunakan untuk membiayai wanita-wanita selingkuhannya selama ini. Jangan beri dia ampunan sedikit pun. Siap, Bu Nadira. Semua bukti transfer, rekaman CCTV hotel, hingga kwitansi pembelian barang mewah atas nama pihak ketiga sudah tersusun rapi di dalam berkas gugatan kita. Pak Dimas tidak akan punya ruang untuk mengelak di depan majelis hakim nanti, jawab Pak Hendra yakin sebelum akhirnya mengakhiri panggilan tersebut. Aku menyimpan kembali ponselku ke dalam tas, menatap lurus ke arah jalanan di depan yang membentang luas. Mobil kami perlahan memasuki gerbang besi berukir tinggi yang membawaku kembali ke kediaman orang tuaku. Malam perayaan yang seharusnya menjadi momen kehancuranku kini resmi berbalik menjadi awal dari kebangkitanku sebagai seorang wanita mandiri yang siap mengambil kembali seluruh kendali atas takdir dan kehidupannya.
Mobil sedan hitam yang kukendarai perlahan melintasi pekarangan luas berumput hijau sebelum akhirnya berhenti sempurna tepat di depan teras utama kediaman besar orang tuaku. Suasana malam di kawasan hunian elit ini terasa begitu tenang dan damai, sangat kontras dengan badai emosi dan pengkhianatan yang baru saja meletus di restoran beberapa jam lalu. Pak Rahmat dengan sigap membukakan pintu mobil untukku, menyambutku dengan anggukan hormat yang hangat seolah tahu bahwa aku telah berhasil melewati satu pertempuran besar malam ini. Aku melangkah keluar, memperbaiki letak hijab pastelku yang terurai rapi, lalu menghela napas dalam-dalam untuk menghirup udara malam yang segar. Berdiri di depan bangunan megah berpilar putih yang menjadi saksi bisu tumbuh kembangku sejak kecil membuat dadaku yang tadinya sesak perlahan terasa lapang. Di rumah inilah aku dibesarkan oleh almarhum Papa dengan nilai-nilai keteguhan, martabat, dan keberanian untuk tidak pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga diriku. Pintu kayu jati berukir yang menjadi pintu utama kediaman ini terbuka lebar bahkan sebelum aku sempat menekan bel interkom di samping dinding. Ibu sudah berdiri di sana dengan raut wajah yang dipenuhi kekhawatiran yang mendalam, mengenakan pakaian rumahannya yang bersahaja namun tetap memancarkan keanggunan seorang ibu pengusaha. Mata ibu bertaut rapat dengan mataku, dan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, beliau langsung mendekat dan merengkuh tubuhku ke dalam pelukan hangat yang sangat merindukan. Aroma minyak kayu putih dan parfum melati khas ibu menyeruak lembut, memberikan rasa aman yang tak ternilai harganya yang sama sekali tidak pernah kudapatkan dari Dimas selama 5 tahun terakhir. Ibu menepuk-nepuk punggungku dengan lembut, mencoba menyalurkan kekuatan serta kedamaian jiwa bagi putri tunggalnya yang baru saja membedah luka pengkhianatan dalam rumah tangganya sendiri. "Masuklah dulu, nak, Pak Hendra dan abangmu sudah menunggu di dalam sejak 1 jam yang lalu," bisik ibu lembut seraya mengurai pelukannya, lalu menggandeng tanganku dengan erat menuju ruang keluarga yang luas. Lampu gantung kristal di tengah ruangan memancarkan cahaya keemasan yang hangat, menyoroti 2 pria yang sedang duduk serius di atas sofa kulit menghadap sekumpulan dokumen tebal yang terhampar di meja. Pria pertama adalah pengacara Hendra, sosok pengacara senior bertubuh tegap yang menjadi kepercayaan keluarga kami sejak puluhan tahun lalu. Sementara pria kedua di sampingnya adalah Mas Aris, kakak kandungku yang kini memegang kendali penuh atas perusahaan induk milik keluarga besar kami. Ketika mendengar derap langkah kaki kami, Mas Aris langsung berdiri tegak dari kursinya dengan raut wajah yang menegang, menyiratkan amarah yang tertahan akibat perbuatan adik iparnya. "Bagaimana reaksinya ketika kamu sodorkan berkas itu di depan selingkuhannya, Nadira?" tanya Mas Aris dengan suara beratnya yang tertahan, matanya menatapku tajam penuh rasa ingin tahu sekaligus perlindungan seorang abang. Aku membalas tatapannya dengan senyuman tipis yang sangat tenang, lalu mendaratkan tubuhku secara perlahan di atas sofa empuk di sebelah ibu. Tidak ada setetes pun air mata yang menetes dari pelupuk mataku, hanya ada sorot mata dingin yang memperlihatkan betapa matangnya kesiapan mentalku dalam menghadapi konflik ini. Aku menceritakan secara detail bagaimana Dimas yang tadinya bertingkah sombong dan jumawa mendadak pucat pasi, serta bagaimana calon istri barunya melayangkan tamparan keras tepat di pipi suamiku sebelum akhirnya pergi membawa amarah dan kejijikan. Mas Aris terkekeh sinis sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ketika mendengar babak akhir dari drama di restoran tersebut, sementara pengacara Hendra mengangguk-angguk puas dengan senyum profesional yang mengembang di bibirnya. "Itu baru permulaan untuk pria tidak tahu diri seperti Dimas," cetus Mas Aris seraya mengepalkan tangannya di atas lengan sofa. "Dia pikir selama ini dia bisa memanfaatkan nama besar keluarga kita, menikmati seluruh fasilitas mewah, dan menyalahgunakan wewenangnya di perusahaan tanpa ada yang mengawasi. Dialah yang mengira kamu lemah dan mudah dibodohi, hanya karena kamu selalu bersikap sabar dan patuh sebagai seorang istri berhijab yang penurut."
Mas Aris selalu tahu betapa kerasnya usahaku menjaga keharmonisan rumah tangga, hingga akhirnya kesabaranku diputus secara paksa oleh ketakutan dan keangkuhan Dimas sendiri. Pengacara Hendra kemudian memajukan posisi duduknya, membuka map berkas berwarna merah tua yang sudah dipenuhi oleh stempel resmi dari lembaga perbankan dan kejaksaan. Semua bukti penyalahgunaan dana operasional anak perusahaan yang dilakukan oleh Pak Dimas sudah terkumpul secara sempurna, Bu Nadira, terang Pak Hendra dengan nada tenang namun mematikan. Besok pagi jam 9 tepat, gugatan perceraian beserta gugatan ganti rugi atas penyalahgunaan aset akan resmi terdaftar di Pengadilan Agama. Bersamaan dengan itu, kami juga akan melayangkan surat pemecatan tidak dengan hormat atas posisinya sebagai Direktur Eksekutif di PT Nusa Perkasa, sehingga aksesnya ke seluruh rekening kantor dan fasilitas mobil dinas akan diputus secara instan. Bagus sekali Pak Hendra, jawabku singkat dengan suara mantap, memandangi berkas-berkas audit keuangan yang memperlihatkan angka-angka fantastis yang telah dikuras Dimas untuk membiayai wanita-wanita di luar sana. Aku ingin dia merasakan apa artinya berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan sepeser pun dari uang keluargaku. Pria yang dengan bangganya memperkenalkan calon istri baru di hari perayaan ulang tahun pernikahan kami harus paham bahwa harga diri yang dia injak-injak malam ini akan dibayar mahal dengan seluruh sisa hidupnya yang hancur. Ibu yang duduk di sampingku mengelus jemariku penuh dukungan, menegaskan bahwa seluruh anggota keluarga besar berdiri kokoh di belakang setiap keputusan yang kuambil. Sementara itu, di sudut lain kota, aku bisa membayangkan betapa kalutnya pikiran Dimas saat ini yang kemungkinan besar sedang kebingungan mencari keberadaan Clara atau meratapi nasibnya di rumah kos mentereng selingkuhannya. Pria itu tidak akan pernah menduga bahwa sosok istri yang selalu menyambutnya dengan senyuman hangat di pintu rumah setiap malam kini telah berubah menjadi sosok yang paling menakutkan bagi masa depannya. Dia meremehkan fakta bahwa di balik hijab dan kesopananku, aku adalah seorang lulusan manajemen bisnis berprestasi yang memahami setiap celah hukum dan operasional perusahaan keluargaku sendiri. Keputusannya untuk membawa Clara ke meja makan malam anniversary kami hanyalah katalisator yang mempercepat eksekusi dari rencana pembalasan yang telah kususun dengan sangat teliti. "Kamu harus istirahat sekarang, Nadira," ucap ibu dengan lembut sambil mengelus bahuku, memutus lamunanku tentang kepanikan yang sedang melanda Dimas. "Besok akan menjadi hari yang sangat panjang untukmu dan kita semua. Biarkan Pak Hendra dan Mas Aris yang menyelesaikan urusan teknis hukumnya. Tugasmu sekarang adalah menjaga kesehatan fisik dan mentalmu agar bisa berdiri tegak di persidangan nanti." Aku menatap wajah ibu yang dipenuhi kasih sayang tanpa syarat, merasakan dorongan energi positif yang membakar sisa-sisa kelelahan fisikku setelah melewati malam yang luar biasa penuh drama ini. Aku bangkit dari sofa, berpamitan pada Mas Aris dan pengacara Hendra dengan senyuman penuh rasa percaya diri yang tak tergoyahkan. Melangkah menuju kamar tidurnya yang lama di lantai 2, aku merasakan kebebasan yang luar biasa menyusup ke dalam relung jiwaku yang paling dalam. Belenggu pernikahan yang dipenuhi kepalsuan, kebohongan, dan manipulasi dari seorang pria bernama Dimas kini telah terlepas sepenuhnya dari hidupku. Ketika aku melangkah masuk ke dalam kamar dan menatap bayangan diriku sendiri di depan cermin besar, aku melihat seorang wanita muda berhijab yang bukan lagi korban pengkhianatan, melainkan seorang pemenang yang siap menyambut babak baru dalam kehidupannya yang jauh lebih bermartabat. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamar, membiaskan cahaya hangat yang menyapu wajahku. Aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya, seolah beban seberat ton yang menindih dadaku telah terangkat sepenuhnya. Setelah menunaikan salat subuh dan memohon ketetapan hati kepada Sang Pencipta, aku merapikan penampilan di depan cermin. Hari ini adalah hari penentuan,
hari di mana pilar-pilar kebohongan yang dibangun Dimas akan dirobohkan secara resmi oleh hukum. Aku memilih mengenakan setelan blazer dan celana bahan berwarna krim yang dipadu dengan hijab senada, menciptakan kesan profesional, tegas, dan elegan. Di meja makan lantai bawah, Mas Aris dan Ibu sudah menungguku dengan hidangan sarapan yang hangat. Tidak ada raut duka di meja makan pagi ini, melainkan atmosfer kesiapan dan dukungan penuh yang mengalir tanpa henti dari keluargaku. Tim hukum kita sudah bersiap di pengadilan agama sejak sejam lalu, Nadira, kata Mas Aris sambil menyesap kopi hitamnya. Berkas gugatan perceraian dan laporan keuangan sudah masuk ke meja kepaniteraan. Selain itu, tim eksekusi aset perusahaan juga sudah bergerak menuju kantor cabang tempat Dimas bekerja. Aku mengangguk pelan, menikmati tiap tegukan teh hangat yang terasa begitu menenangkan di tenggorokanku. Tepat pukul 8.30 pagi, kami bertolak menuju gedung kantor pusat PT Nusa Perkasa, anak perusahaan keluarga yang selama ini dipimpin oleh Dimas. Aku memutuskan untuk hadir langsung saat proses penyampaian surat pemecatan dan pembekuan wewenangnya dilakukan secara terbuka. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada satupun celah baginya untuk memutarbalikkan fakta atau memanipulasi para karyawan. Selama perjalanan, Pak Rahmat mengemudikan mobil dengan sangat tenang, sementara aku sibuk memeriksa dokumen tambahan yang dikirimkan oleh pengacara Hendra melalui gawai. Ketika kendaraan kami memasuki area parkir VIP gedung perkantoran megah berlantai 18 tersebut, aku melihat mobil sedan mewah milik Dimas sudah terparkir di sana. Tampaknya pria itu berusaha bersikap seolah tidak ada hal buruk yang terjadi, tetap berkantor seperti biasa untuk mempertahankan citranya sebagai eksekutif muda yang sukses. Ia pasti berpikir bahwa ancamanku di restoran semalam hanyalah gertakan sambal dari seorang istri yang sedang emosi. Keangkuhan dan rasa percaya dirinya yang berlebihan itulah yang justru akan mempermudah jalanku untuk menjatuhkannya ke titik terendah. Aku melangkah menyusuri lorong utama kantor menuju ruang rapat direksi di lantai tertinggi dengan penuh percaya diri. Derap langkah sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai granit, menarik perhatian beberapa staf yang menyapa hangat dengan angukan hormat. Mereka selalu mengenalku sebagai sosok istri pimpinan yang ramah dan bersahaja, namun hari ini mereka akan melihat sisi lainku sebagai salah satu pemegang saham utama yang mengambil alih kekuasaan. Mas Aris melangkah tegak di sampingku, didampingi oleh pengacara Hendra dan 2 orang petugas keamanan perusahaan bertubuh tegap. Pintu kaca tebal ruang rapat direksi terbuka lebar, memperlihatkan Dimas yang sedang duduk di kursi kebesarannya di ujung meja panjang. Pria itu tampak sibuk memeriksa beberapa berkas di atas mejanya dengan setelan jas hitam yang rapi, meski raut wajahnya terlihat lelah dan memar di pipinya akibat tamparan Clara semalam masih berbekas samar. Ketika matanya menangkap kehadiranku bersama Mas Aris dan tim hukum, pulpen di tangannya seketika terlepas dan terhempas ke atas meja. Ekspresi terkejut dan cemas langsung terukir jelas di wajah tampannya yang kini mendadak pucat pasi. Nadira? Aris? Ada apa ini? Kenapa kalian datang bersama pengacara ke ruang rapatku tanpa pemberitahuan sebelumnya? Tanya Dimas dengan suara yang berusaha ditahan agar tetap terdengar berwibawa, meski getaran panik tidak bisa disembunyikan dari nada bicaranya. Ia berdiri dari kursinya, mencoba memasang wajah tegar sambil merapikan jasnya, seolah-olah ia masih memegang kendali penuh atas ruangan tersebut. Tatapannya tertuju padaku, memancarkan permohonan terselubung agar aku tidak membuat keributan di hadapan para staf dan security. Pengacara Hendra melangkah maju tanpa membuang waktu, melipat tangannya di depan dada sebelum melayangkan map dokumen resmi berkop surat perusahaan ke atas meja di hadapan Dimas.
Saudara Dimas, berdasarkan keputusan rapat pemegang saham mayoritas yang diwakili oleh Ibu Nadira dan Bapak Aris, terhitung mulai hari ini jam 9 pagi, wewenang Anda sebagai Direktur Eksekutif PT Nusa Perkasa resmi dicabut secara tidak dengan hormat, tegas pengacara Hendra dengan suara lantang yang menggelegar di seluruh sudut ruangan. Dimas membelalakan matanya, seolah baru saja disambar petir di siang bolong yang terik. Apa-apaan ini? Kalian tidak bisa memecatku sembarangan seperti ini. Aku yang membesarkan perusahaan ini selama 3 tahun terakhir. Teriak Dimas histeris, menyapu dokumen di mejanya hingga berserakan ke lantai. Keanggunan dan sikap tenangnya runtuh total seketika, digantikan oleh kepanikan seorang pria yang menyadari bahwa panggung tempatnya berdiri sedang diruntuhkan secara paksa di depan mata kepala sendiri. Aku memiringkan kepala sedikit, menatapnya dengan tatapan dingin tanpa belas kasihan saat petugas keamanan melangkah maju untuk mengawalnya keluar dari ruangan. Kamu salah, Mas. Kamu tidak membesarkan perusahaan ini, tapi kamu mengurasnya untuk membiayai kebohonganmu, bisikku pelan namun sangat tajam, menusuk tepat di pusat kesombongannya. Gedung ini, mobil yang kamu pakai, hingga jas yang melekat di tubuhmu adalah milik keluargaku. Sekarang, lepaskan jam tangan dan kunci mobil itu, lalu keluarlah dari kantor ini sebelum security menyeretmu secara paksa ke kantor polisi atas dugaan penggelapan dana. Napas Dimas memburu berat saat kedua petugas keamanan melangkah makin rapat ke posisinya, siap menjalankan perintah tanpa ragu sedikitpun. Wajah yang biasanya dipenuhi rasa percaya diri itu kini pucat pasi, dihiasi bintik-bintik keringat dingin yang membasahi dahi serta pelipisnya. Tatapannya liar bergulir dari Mas Aris, pengacara Hendra, hingga akhirnya tertuju padaku dengan binar kepanikan yang teramat sangat. Pria itu menyadari bahwa posisinya telah terkunci rapat dari segala penjuru. Tidak ada lagi wibawa seorang direktur eksekutif yang bisa ia pamerkan di ruangan bertembok kaca ini. Nadira, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Tidak perlu membawanya ke kantor seperti ini. Panggil Dimas dengan suara melunak yang memelas, jauh berbeda dari nada dominan yang ia gunakan saat memperkenalkan Clara di restoran semalam. Ia mencoba memajukan langkah untuk mendekatiku, berharap bisa menyentuh tanganku atau mencairkan suasana dengan kata-kata manis yang biasa ia gunakan untuk memanipulasiku. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, barikade tubuh tegap Mas Aris langsung pasang badan menghentikan pergerakannya secara tegas. Jangan berani-berani menyentuh adikku dengan tangan kotormu itu, Dimas. Gertak Mas Aris dengan suara rendah yang syarat akan ancaman yang mematikan. Matanya menyalang tajam, menatap mantan adik iparnya itu bagai seekor predator yang siap menerkam musuh yang sudah tak berdaya. Kesempatanmu untuk berbicara secara baik-baik sudah habis sejak kamu memutuskan untuk menginjak-injak harga diri Nadira di depan wanita lain. Sekarang, laksanakan apa yang diminta oleh tim hukum kami jika kamu tidak ingin keluar dari gedung ini menggunakan borgol di tanganmu. Dimas menelan ludah dengan susah payah, matanya terpejam sejenak menahan rasa malu yang membakar seluruh pori-pori kulitnya. Dengan jemari yang gemetar hebat, ia perlahan melepas jam tangan bermerek mahal dari pergelangan tangan kirinya, jam tangan mewah hasil pembelian dari rekening operasional kantor yang telah diyakinkan oleh tim auditor. Ia meletakkannya di atas meja rapat dengan kasar, disusul oleh kunci mobil sedan dinas, serta kartu akses VIP gedung yang selama ini menjadi simbol status sosialnya di mata publik. Semua rekening pribadimu yang menampung aliran dana ilegal dari perusahaan juga sudah dibekukan oleh pihak kepolisian atas laporan penggelapan yang kami layangkan tadi pagi. Sela pengacara Hendra dengan nada bicara yang sangat tenang namun menghancurkan sisa-sisa harapan Dimas. Kartu kredit, aset rumah atas nama perusahaan, serta fasilitas perbankan lainnya tidak lagi bisa Anda akses mulai detik ini.
Jika Anda mencoba memindahkan aset atau melarikan diri, status Anda akan langsung ditingkatkan menjadi buronan resmi. Lutut Dimas tampak lemas mendengar rentetan kenyataan pahit yang dijatuhkan padanya secara bertubi-tubi tanpa jeda. Pria berumur 28 tahun itu terduduk kaku di kursi kerjanya, menatap kosong ke arah meja yang kini bersih dari benda-benda berharga milik perusahaan. Seluruh kemewahan, penghormatan, dan gaya hidup glamor yang selama ini ia banggakan runtuh total hanya dalam hitungan jam. Ia kini sadar bahwa tanpa embel-embel nama besar keluarga besarku, ia hanyalah seorang pria biasa yang terancam mendekam di balik jeruji besi akibat kesombongan dan keserakahannya sendiri. Keluarlah sekarang, Dimas. Ambil barang-barang pribadimu yang ada di tas kerja saja, lalu tinggalkan gedung ini, perintahku dengan suara yang jernih, tenang, dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Aku menatap lurus ke dalam matanya yang meredup, membiarkan ia melihat betapa kokohnya keteguhan jiwa seorang wanita berhijab yang dulu selalu ia anggap lemah dan mudah ditundukkan. Jangan pernah mencoba menginjakkan kaki lagi di area properti keluargaku, atau aku pastikan proses hukummu akan berjalan jauh lebih berat dari yang bisa kamu bayangkan. Dua petugas keamanan langsung memegang kedua lengan Dimas dengan cekatan, memaksanya untuk berdiri dan melangkah keluar dari ruang rapat direksi. Derap langkah kaki mereka yang mengawal Dimas menyusuri lorong kantor menjadi tontonan bisu bagi puluhan karyawan yang berbaris di area cubikle. Bisik-bisik kaget dan tatapan tidak percaya dari para bawahannya menyertai langkah gulai Dimas yang berjalan tertunduk lesu dengan wajah memerah menahan rasa malu yang luar biasa hebat. Setelah pintu ruang rapat tertutup kembali dan keheningan menguasai ruangan, aku melangkah menuju jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan lanskap kota Jakarta dari ketinggian. Sinar matahari pagi yang cerah menerpa wajahku, menghangatkan kulitku dan memberikan sensasi kedamaian yang belum pernah kurasakan selama 5 tahun terakhir. Aku mengelus lembut kain hijab pastel yang menutupi dadaku, mengagumi betapa Sang Pencipta memberikan kekuatan yang begitu besar pada diriku untuk berdiri tegak melewati ujian yang sangat berat ini. Mas Aris melangkah mendekat dan merangkul bahuku dengan lembut dari samping, menyalurkan rasa bangga seorang kakak pada adiknya yang telah berhasil merebut kembali kendali atas kehidupannya. Kamu luar biasa, Nadira. Papa di sana pasti sangat bangga melihat betapa beraninya kamu hari ini, bisik Mas Aris dengan nada suara yang bergetar haru. Aku tersenyum manis menatap bayangan diriku di kaca jendela, menyadari bahwa hari ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru kehidupanku yang jauh lebih indah, mandiri, dan penuh martabat tanpa bayang-bayang pengkhianatan. 3 minggu berlalu sejak peristiwa pembongkaran skenario dan pemecatan Dimas dari perusahaan keluarga. Suasana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi ini tampak cukup padat oleh orang-orang yang mengurus berbagai perkara hukum rumah tangga. Aku duduk tenang di bangku kayu panjang koridor persidangan, mengenakan gaun muslimah potongan lurus berwarna abu-abu elegan yang dipadu hijab voal polos senada yang menutup dada secara rapi. Di sisiku, pengacara Hendra sedang memeriksa kembali berkas-berkas pendaftaran sidang perdana dengan agenda mediasi. Kehadiranku yang begitu tenang dan anggun menjadi perhatian beberapa orang di sekitar, namun fokus utamaku tetap tertuju pada pintu ruang sidang nomor 3 yang masih tertutup rapat. Tak lama kemudian, suara derap langkah sepatu yang terseret pelan terdengar mendekat dari arah tangga utama. Aku menoleh dan mendapati Dimas melangkah dengan tubuh yang tampak jauh lebih kurus dan lesu dibanding 3 minggu lalu. Wajah tampan yang dulunya selalu dipoles kesan klimis dan terawat kini dihiasi bayangan lelah yang mendalam, dengan lingkaran hitam tegas di bawah matanya. Pakaian kemeja formal yang dikenakannya tampak agak kusut, sangat berbeda dari penampilan mewahnya saat mengenakan kemeja batik tulis premium di malam anniversary kami.
Ia berjalan seorang diri tanpa didampingi pengacara kelas, atas sebagaimana yang dulu sering ia pamerkan kepada rekan-rekan bisnisnya. Dimas menghentikan langkahnya tepat beberapa meter di hadapanku, menatapku dengan sorot mata yang dipenuhi campuran rasa penyesalan, malu, dan keputusasaan yang tak mampu lagi ia tutupi. Pria yang dulu begitu dominan dan selalu merasa berada di atas angin itu kini mengatupkan bibirnya rapat-rapat sebelum akhirnya memberanikan diri untuk bersuara. "Nadira, bisakah kita bicara sebentar sebelum petugas memanggil nama kita untuk masuk?" Bisiknya dengan suara parau yang hampir tenggelam di tengah hiruk-pikuk suasana koridor. Pengacara Hendra langsung menggeser posisi duduknya untuk memberiku ruang aman, namun aku memberikan isyarat lembut dengan gerakan tangan bahwa aku sanggup menghadapinya. Aku berdiri anggun dari bangku kayu, merapikan lipatan gamisku yang jatuh sempurna membalut tubuh, lalu menatap lurus ke dalam manik matanya tanpa ada sedikit pun keraguan atau rasa gentar. "Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan secara pribadi, Mas. Seluruh argumen, bukti, dan kehendakku sudah tertera sangat jelas di dalam berkas gugatan yang dipegang oleh majelis hakim," jawabku dengan intonasi suara yang tertata, jernih, dan sangat dingin. Sikap tenangku yang tak tergerak oleh raut penyesalannya justru makin menegaskan bahwa pintu maaf yang bersifat kompromi atas pernikahan ini telah tertutup rapat untuk selamanya. Dimas mengepalkan jemarinya erat-erat di sisi tubuhnya, mencoba menahan gejolak emosi dan rasa frustrasi yang membakar dadanya. "Aku tahu aku salah, Nadira. Aku mengaku dosa atas semua hal yang kulakukan di belakangmu dan tindakanku membawa Clara malam itu." Serunya pelan dengan nada tertekan, air mata perlahan menggenang di sudut pelupuk matanya. "Tapi apakah kamu harus memutus semua akses kehidupanku seperti ini? Mobilku disita, rekeningku dibekukan, dan sekarang keluarga Clara bahkan menuntutku atas dugaan penipuan karena dokumen yang kamu berikan malam itu. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang, Nadira." Mendengar keluhan itu, sudut bibirku terangkat membentuk senyuman tipis yang syarat akan ketegasan tanpa belas kasihan yang semu. "Apa yang kamu alami sekarang bukanlah hasil dari perbuatanku, Mas, melainkan buah dari benih kebohongan dan keserakahan yang kamu tanam sendiri selama bertahun-tahun," balasku tegas, melangkah satu pijakan lebih dekat padanya agar setiap kataku terdengar lugas di telinganya. "Kamu menikmati kemewahan dari keringat keluargaku sambil mengkhianati kepercayaan yang kuberikan. Kamu merasa begitu berkuasa hingga berpikir bisa menginjak harga diriku tanpa ada konsekuensi. Sekarang kamu hanya sedang memetik hasil dari seluruh pilihan hidupmu sendiri." Pria di hadapanku itu bungkam 1000 bahasa, tak mampu membalas satu patah kata pun kalimat logis yang keluar dari mulutku. Pengakuannya tentang tuntutan dari pihak Clara mempertegas bahwa kotak beludru hitam yang kuserahkan di malam anniversary itu telah bekerja menghancurkan seluruh jejaring kebohongan yang ia bangun. Clara dan keluarganya yang semula tergiur oleh kekayaan fantastis palsu milik Dimas tentu merasa ditipu mentah-mentah setelah membaca dokumen riwayat keuangan dan penyakit yang terungkap, hingga berbalik menjadi musuh utama yang makin menyudutkan posisi hukum suamiku. Panggilan untuk perkara nomor 412 atas nama Nadira dan Dimas, silakan memasuki ruang sidang 3. Suara petugas pengadilan yang menggema lewat pengeras suara mendadak memutus ketegangan yang membeku di antara kami berdua. Pengacara Hendra segera berdiri di sampingku sambil membawa tas dokumen tebalnya, siap mendampingi tiap tahapan proses persidangan yang akan segera dimulai. Aku menghela napas panjang, merapikan posisi hijabku sekali lagi, dan memantapkan ketetapan hati untuk melangkah melewati pintu kayu ruang sidang. Dimas menarik napas berat yang bergetar, berjalan menyusul di belakangku dengan langkah lunglai bagai seorang terpidana yang sedang menuju panggung vonisnya sendiri.
Rasa percaya diri yang dulu ia jadikan senjata untuk menundukkanku telah musnah tanpa sisa, digantikan oleh kesadaran pahit bahwa posisi dan martabat yang hilang tak akan pernah bisa ia rebut kembali. Seluruh kebohongan yang ia tutupi dengan rapi selama bertahun-tahun kini telah berada di ujung tanduk pengadilan yang terbuka untuk umum. Ketika aku melangkahkan kaki menembus ambang pintu ruang sidang dan menghadap ke arah meja majelis hakim yang terhormat, aku merasakan gelombang kedamaian yang sangat nyata menyelimuti relung jiwaku. Tidak ada lagi ketakutan akan bayang-bayang pengkhianatan atau rasa cemas akan masa depan rumah tangga yang penuh kepalsuan. Di dalam ruangan ini, sejarah hidupku bersama Dimas akan resmi diukir batas akhirnya, membukakan jalan yang terang benderang bagi kehidupanku yang baru sebagai seorang wanita independen yang teguh menjaga martabatnya. Ruang sidang pengadilan agama bernuansa kaku dengan deretan kursi kayu dan lambang keadilan yang tergantung tegap di dinding depan. Suasana hening seketika menyelimuti ruangan begitu majelis hakim yang terdiri dari 3 orang hakim senior mengetukkan palu kayu 3 kali, menandai dimulainya persidangan. Aku duduk di kursi penggugat dengan posisi tubuh yang amat tegap, sementara Dimas duduk di kursi tergugat dengan bahu yang terkulai lemas dan pandangan mata yang terus menunduk menatap lantai marmer. Majelis hakim mulai membacakan poin-poin utama dari gugatan perceraian, serta berkas-berkas lampiran yang diajukan oleh tim kuasa hukumku. Hakim ketua yang memimpin persidangan menatap berkas tebal di hadapannya dengan kacamata yang diturunkan sedikit di pangkal hidungnya, lalu beralih menatap Dimas secara tajam. Saudara tergugat setelah membaca seluruh bukti-bukti penggelapan dana, laporan audit independen, serta bukti pengkhianatan yang dilampirkan oleh penggugat, apakah saudara berniat mengajukan hak mediasi atau menerima seluruh tuntutan ini? Tanya hakim ketua dengan suara berat berwibawa yang menggema di seluruh sudut ruangan. Pertanyaan itu seolah menjadi pukulan telak berikutnya yang menghantam sisa-sisa pertahanan mental Dimas. Dimas mendongak perlahan, menatap wajah hakim ketua dengan bibir yang bergetar hebat, sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arahku yang sama sekali tidak menoleh sedikit pun padanya. Saya sebenarnya masih ingin mempertahankan pernikahan ini, Yang Mulia," bisik Dimas dengan nada suara yang penuh keputusasaan, mencoba mengurai belas kasihan dari majelis hakim. "Saya menyadari kesalahan saya dan siap memperbaiki semuanya jika istri saya memberikan satu kesempatan lagi." Pendataan permohonan maaf yang terlambat itu terdengar begitu dangkal dan menyedihkan di tengah tumpukan bukti kejahatannya yang menggunung di atas meja hakim. Pengacara Hendra segera berdiri dari posisinya di sampingku, meminta izin kepada majelis hakim untuk menyampaikan tanggapan resmi dari pihak penggugat atas pernyataan Dimas tersebut. "Yang Mulia, klien kami telah menutup rapat pintu mediasi secara permanen," tegas pengacara Hendra dengan artikulasi yang sangat jelas dan tidak terbantahkan. Tindakan tergugat yang secara terbuka memperkenalkan wanita lain sebagai calon istri baru di hadapan klien kami pada hari peringatan pernikahan mereka bukan hanya sebuah bentuk perselingkuhan, tetapi juga percobaan intimidasi mental yang merusak harkat dan martabat seorang istri. Pernyataan tegas dari pengacaraku disambut dengan angukan kepala yang penuh pemahaman dari ketiga anggota majelis hakim yang memimpin persidangan. Bukti-bukti foto, rekaman percakapan, hingga berkas dari kotak beludru hitam yang telah disahkan oleh pihak kepolisian menjadikan argumen penolakan kami memiliki kekuatan hukum yang mutlak dan tak tergoyahkan. Dimas hanya bisa tertunduk pasrah, mengepalkan kedua tangannya yang bersandar di atas paha dengan rasa malu yang makin membakar wajahnya yang memucat. Melihat bukti-bukti fakta lapangan yang sangat kuat dan penolakan tegas dari pihak penggugat untuk berdamai, maka majelis hakim memutuskan bahwa proses mediasi dinyatakan gagal total. Putus hakim ketua seraya menggetokkan palunya sekali di atas bantalan kayu.
Persidangan akan langsung dilanjutkan ke pembacaan tuntutan akhir dan penetapan putusan cerai secara mutlak serta pengesahan pengembalian seluruh aset yang disengketakan kepada pihak penggugat. Keputusan cepat dari majelis hakim ini membuat dadaku yang tadinya menegang perlahan terbebas dari sisa-sisa rasa cemas. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan hembusan udara dingin dari pendingin ruangan menyegarkan kembali jiwaku yang telah lama terkekang dalam hubungan manipulatif ini. Senyum tipis yang penuh dengan rasa syukur dan kebebasan perlahan terlukis di wajahku di balik hijab abu-abu yang kukenakan dengan rapi. Pembacaan tuntutan akhir oleh pengacara Hendra berlangsung sangat lancar. Seluruh poin pengembalian aset, pembekuan hak kelola, hingga tuntutan kewajiban ganti rugi keuangan yang dibebankan pada Dimas disetujui sepenuhnya oleh majelis hakim tanpa ada perlawanan hukum yang berarti dari pihak tergugat. Dimas tidak lagi memiliki kekuatan, pendamping hukum, ataupun dukungan finansial untuk melakukan banding atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Semua skenario indah yang pernah ia bayangkan, memiliki posisi tinggi di perusahaan keluarga besarku sembari menikmati kehidupan ganda bersama wanita-wanita lain, kini berganti menjadi kenyataan pahit berupa kebangkrutan total dan status sebagai mantan narapidana finansial yang menantinya. Setiap patah kata yang dibacakan oleh majelis hakim seolah menjadi vonis eksekusi mati bagi seluruh ambisi dan keangkuhan yang pernah ia pamerkan di hadapanku. Dengan ini, majelis hakim menetapkan bahwa pernikahan antara saudari Nadira dan saudara Dimas resmi diputus bercerai secara hukum dan agama, ucap hakim ketua dengan tegas yang diakhiri oleh ketukan palu 3 kali yang bergema keras. Tok! 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 Suara ketukan palu itu memutus ikatan suci yang telah berjalan selama 5 tahun, sekaligus menyapu bersih sisa-sisa penderitaan dan kebohongan yang selama ini membelenggu hidupku sebagai seorang istri. Aku berdiri dari kursi pengadilan dengan gerakan yang sangat anggun dan teratur, merapikan pakaianku lalu menundukkan kepala secara hormat ke arah majelis hakim yang telah memberikan keadilan bagiku. Saat aku berbalik melangkah menuju pintu keluar ruang sidang, aku sempat melewati Dimas yang masih terduduk lemas bagai patung tanpa jiwa di kursinya. Tanpa menghentikan langkah atau mengucapkan sepatah kata pun, aku terus melangkah maju menembus pintu kayu ruang sidang, menyambut pancaran sinar matahari sore di luar gedung dengan senyuman kemenangan yang sejati. Cahaya matahari sore berwarna keemasan menyapu area pelataran pengadilan agama ketika aku melangkah keluar menembus pintu kaca utama gedung. Angin sepau-sepau berembus lembut, membelai kain hijab abu-abu yang kukenakan dan membawa kesegaran yang amat menenangkan jiwa. Aku menghentikan langkah sejenak di atas anak tangga teratas, memejamkan mata, dan menarik napas panjang menikmati detik-detik kebebasan yang hakiki ini. Tidak ada lagi rasa curiga yang menggerogoti pikiran, tidak ada lagi senyum kepalsuan yang harus kubalas, dan tidak ada lagi rasa sakit atas pengkhianatan yang disengaja. Di tempat inilah, lembaran hidupku bersama Dimas resmi ditutup secara sah, meninggalkan masa lalu yang kelam untuk dikubur dalam-dalam. Pak Rahmat yang sudah bersiap di samping mobil sedan hitam, segera membukakan pintu belakang untukku dengan senyuman lebar penuh rasa haru. "Selamat ya, Nona Nadira," ucap beliau tulus, matanya berkaca-kaca melihat keteguhan putri dari almarhum majikannya yang berhasil melewati badai besar dengan sangat bermartabat. Aku membalas ucapan itu dengan anggukan hangat dan senyum manis yang terpancar langsung dari relung hati terdalam. Aku melangkah masuk ke dalam mobil, menyandarkan tubuhku ke jok kulit yang nyaman, lalu menyaksikan gedung pengadilan perlahan menjauh dari pandangan seiring mobil melaju tenang membelah jalanan kota. Di perjalanan menuju kediaman orang tuaku, gawai di dalam tas tanganku bergetar singkat, menampilkan sebuah notifikasi berita dari portal media daring ternama.
Jariku mengusap layar, membuka artikel berita bisnis yang baru saja terbit dengan judul utama yang mencolok. Diduga gelapkan dana perusahaan dan terlilit utang aset, mantan Direktur PT Nusa Perkasa resmi dipecat dan dihadapkan pada tuntutan hukum. Berita itu memuat foto Dimas yang berjalan tertunduk saat meninggalkan kantor dengan wajah penuh rasa malu. Publik kini tahu persis kebenaran di balik topeng kesuksesan yang selama ini ia pamerkan di media sosial. Bukan hanya karir dan reputasinya yang runtuh total dalam semalam, kehidupan pribadinya pun hancur tak berbekas. Clara dan keluarganya yang merasa ditipu atas kepalsuan kekayaan Dimas melaporkannya atas tuduhan pencemaran nama baik dan penipuan, menambah panjang daftar tuntutan hukum yang harus ia hadapi seorang diri tanpa ada keluarga atau teman yang mau mengulurkan tangan. Kotak beludru hitam yang kuserahkan pada malam anniversary kelima kami benar-benar menjadi bom waktu yang menghancurkan seluruh kebohongan, kesombongan, dan ambisi bulusnya hingga tak tersisa. Saat mobil kami memasuki gerbang kediaman besar keluargaku, suasana hangat dan penuh kedamaian langsung menyambut kedatanganku. Ibu dan Mas Aris sudah berdiri menunggu di teras rumah dengan raut wajah penuh rasa bangga dan lega yang terpancar nyata. Begitu aku melangkah turun dari mobil, ibu langsung memelukku erat, menyalurkan kasih sayang tanpa batas yang selama ini menjadi benteng pertahananku saat melintasi ujian hidup ini. Kamu sangat pemberani, Nak. Papa pasti tersenyum bangga melihat putri kecilnya tumbuh menjadi wanita yang begitu kuat dan bijaksana, bisik ibu lembut seraya mencium kedua pipiku. Mas Aris menepuk bahuku pelan dengan senyuman hangat seorang kakak. Mulai besok, kamu akan resmi memegang kendali penuh atas anak perusahaan keluarga kita di posisi pimpinan utama, Nadira, ujar Mas Aris mantap. Kamu sudah membuktikan bahwa kemampuan analitis dan keteguhan mentalmu jauh melampaui siapapun. Gedung dan seluruh aset bisnis yang dulu hampir dirusak oleh pria tak bertanggung jawab itu kini siap kamu pimpin menuju kejayaan yang sebenarnya. Rasa haru membuncah di dadaku mendengar kepercayaan besar yang diberikan oleh keluarga terdekatku. Malam harinya, aku duduk menyendirikan diri di balkon kamar lantai 2, menatap langit malam Jakarta yang dihiasi hamparan bintang-bintang kecil yang berkilauan. Mengenakan pakaian santai berpotongan anggun namun tetap tertutup rapi dengan hijab kaos yang nyaman, aku menyeduh secangkir teh chamomile hangat. Rasa tenang yang mengalir ke seluruh tubuhku malam ini adalah sensasi murni yang belum pernah kurasakan selama 5 tahun terakhir. Aku tidak lagi didefinisikan sebagai seorang istri yang tertindas, melainkan seorang wanita independen berumur 25 tahun yang berani mengambil kembali kendali atas masa depannya sendiri. Aku teringat kembali pada malam pengkhianatan di restoran itu, ketika Dimas dengan angkuhnya menyandingkan Clara dan berniat menginjak-injak harga diriku di depan umum. Seandainya malam itu aku memilih untuk menangis, meratap, atau memohon-mohon padanya untuk tidak memaduku, mungkin hidupku akan selamanya terperangkap dalam penderitaan dan kebohongan yang sistematis. Namun keputusanku untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan menyerahkan kado balasan berupa bukti-bukti kejahatannya di dalam kotak beludru hitam adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat dalam hidup. Pengalaman pahit ini mengajarkanku bahwa kesabaran seorang wanita berhijab bukanlah lambang kelemahan atau kebodohan yang bisa dimanfaatkan secara semena-mena. Di balik kesantunan dan ketenangan itu, ada kekuatan besar, keteguhan hati, dan martabat tinggi yang tidak akan pernah bisa dibeli atau diinjak-injak oleh siapapun. Pengkhianatan mungkin bisa merobek kebahagiaan dalam sekejap, namun keberanian untuk berdiri tegak dan melawan kezaliman akan membuka pintu kebahagiaan baru yang jauh lebih mulia dan abadi. Aku menghembuskan napas perlahan sambil menyunggingkan senyuman paling tulus dan paling bahagia dari bibirku, lalu menyeruput teh hangatku hingga tuntas.
Gelapnya malam kini tidak lagi menakutkan, karena aku tahu esok hari fajar baru akan terbit membawa sejuta harapan, peluang, dan impian baru yang siap kuraih dengan kedua tanganku sendiri. Kisah rumah tanggaku bersama Dimas telah usai sepenuhnya, dan kini aku siap melangkah mantap menyongsong babak baru kehidupanku yang penuh dengan kejayaan, kedamaian, dan kehormatan sejati.